nggak balas lagi. Coba cari yang lain lah. Ah, sama aja lagi. Mana ya? Udah lah, cabut aja. Mas, ya, selamat datang Mas. Senang nih bisa ketemu Masnya hari ini. Gimana kabar Masnya nih? Baik kan? Ini agak cemas mas. Datang-datang cemas Masnya ini ya. Ya, syukur ya kita bisa ketemu hari ini. Yang tadinya kita kontek-kontekan tadi ya. Oke, boleh tahu nih nama Masnya siapa? Nama saya Yoga mas. Oh, oke. Nama Yoga ya, Mas Yoga. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, nama saya Rio dan saya di sini sebagai konselor Masnya. Boleh tahu nih Mas, kabar akhir-akhir ini gimana? Agak canggung sih mas. Tapi juga ngerasa lega bisa datang ke sini juga. Oke, canggung ya. Sebenarnya itu hal wajar sih Mas ya, kan kita baru pertama kali nih ketemu. Dan di sini Masnya juga cerita nih tadi agak cemas. Emang sering kali cemas muncul ketika kita menahan sesuatu Mas. Dan mungkin bisa dimulai dengan cerita sedikit nih. Gimana kabar Masnya akhir-akhir ini selain kecemasan soal tugas-tugas Masnya? Akhir-akhir ini sih saya ngerasa banyak pikiran ya mas. Kayak banyak tugas, terus juga ujian makin deket, jadi makin stres banget mas. Oh, ujian ya. Itu sebenarnya masalah mahasiswa banget Mas ya. Saya paham sih. Terlihat dari muka Masnya nih, sepertinya ada rasa-rasa tertekan lah. Apa yang Mas Yoga rasakan nih tentang situasi sekarang nih? Dan apakah Mas Yoga juga merasa kesulitan mengenai rasa kecemasan Mas Yoga? Yang ngerasa kesulitan sih mas, tugasnya makin banyak, terus deadline-nya makin deket, terus juga mulai ngerasa nggak yakin kalau bisa nyelesain gitu mas. Oke. Kecemasan itu memang biasanya benar-benar menguras tenaga Mas ya. Apalagi Masnya juga merasa udah di semester pertengahan pasti rasanya berat gitu Mas. Nah, apakah Mas juga merasa cemas pada hal-hal tertentu Mas? Atau lebih ke tugas-tugas yang sedang dikerjakan nih? Lebih ke tugas sih mas. Eh, saya takut kalau hasilnya tuh nggak sesuai ekspektasi saya. Oke. Nah, saya sudah mendengar cerita sedikit dari Masnya sih. Nah, di sini kita akan melalui kesepakatan dulu Mas ya. Dan di sini kita akan mendalam lebih jauh konseling itu apa. Saya senang mendengar cerita Masnya tadi. Dan di sini tujuan kita adalah untuk mengurangi kecemasan Masnya supaya Mas Yoga ini merasa lebih tenang dan bisa mengelola tugas-tugas Masnya nih agar bisa menurunkan rasa cemas Mas Yoga. Nah, di sini kita akan berbicara nih tentang beberapa hal yang mungkin bisa membantu Mas Yoga bisa menghadapi rasa cemas Mas Yoga. Itu terdengar bagus sih mas. Saya ngerasa sudah terlalu tertekan dan butuh cara untuk keluar dari situasi ini. Oke. Di sini kita akan beberapa mencoba ya pendekatan yang saya akan tuangkan ke Mas Yoga dari permasalahannya. Di sini saya akan memilih nih pendekatan RET, yaitu Rational Emote Therapy. Nah, pendekatan ini membantu kita untuk mengidentifikasi dan mengubah pikiran-pikiran negatif Mas Yoga tentang rasa cemas Mas Yoga dan tugas-tugas yang membebani pikiran Mas Yoga. Nah, di sini kita juga akan melakukan latihan yang mungkin bisa Mas Yoga coba di rumah. Oke mas, saya siap sih untuk itu. Oke, bagus ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apakah ada yang Mas Yoga tanyakan nih ke saya soal konseling kita hari ini? Saya belum begitu tahu tentang RET sih mas, itu gimana mas? Oh, RET yang tadi ya. Jadi RET itu merupakan teknik nih yang membantu kita untuk mengenali pikiran-pikiran negatif dan kita menimbulkan pikiran yang kenyataan atau rasional yang membuat Mas Yoga ini bisa
membuang stres Mas Yoga atau rasa cemas Mas Yoga yang berlebihan tentang mungkin permasalahan Mas Yoga mengenai tugas atau rasa kecemasan berlebih. Nah, di sini kita akan lebih menekankan kenyataan Mas Yoga dan lebih mengutamakan pikiran rasional Mas Yoga gitu. Oh, udah paham sih mas. Oke. Kita di sini akan melakukan kesepakatan Mas ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pertama nih kita akan fokus kepada masalah Mas Yoga di konseling hari ini. Nah, apakah Masnya setuju? Setuju banget mas. Oke, banget. Di sini kedua ya, kita akan menggunakan latihan-latihan yang bisa membuat Mas Yoga nih lakukan di rumah gitu. Dan di sesi bincang kita hari ini, apakah Mas Yoga siap untuk melakukan latihan-latihan di rumah? Bisa sih mas, nanti saya coba di rumah. Oke, terakhir nih Mas ya, Ya. kita akan bekerja sama dalam mendalami permasalahan Mas Yoga. Dan jika ada Mas Yoga merasakan tidak nyaman pada konseling ini, nah Masnya siap untuk membicarakan dengan saya. Siap mas. Sekarang saya ingin mendalami kecemasan Mas Yoga ya. Selain tugas nih Mas, makin menumpuk, apakah ada situasi tertentu yang membuat Mas Yoga merasa lebih cemas? Mungkin ada ya mas, saya rasa takut nggak bisa memenuhi ekspektasi dosen atau teman-teman saya. Terus saya rasa kalau gagal tuh jadi penilaian buruk bagi saya. Oh, oke. Itu sebenarnya lumayan berat Mas ya, dan menjadi beban pikiran lah kalau misal kita pikirkan selalu tuh ekspektasi orang. Nah, apakah Mas Yoga merasa nih harus sempurna di tiap hal yang Mas Yoga ini kerjakan? Iya sih mas, saya ngerasa harus memberikan yang terbaik gitu mas. Saya Oke. khawatir kalau ada yang kurang tuh orang lain berpikir saya nggak kompeten gitu mas. Sebenarnya sih itu sering kali terjadi Mas ya, karena jatuhnya memang di setiap orang menaruh ekspektasi di tiap individu, apalagi terlebih teman-teman Masnya nih, pasti mereka pun menaruh ekspektasi ke Mas Yoga itu sendiri. Nah, apakah Mas Yoga merasakan nih ketika tidak memenuhi standar atau ekspektasi Mas Yoga itu sendiri? Saya ngerasa cemas sama kecewa sih mas. Udah saya bahkan takut kalau orang lain nggak akan menghargai saya lagi. Oke. Terlebih saya juga berkepanjangan membuat diri saya menjadi semangat dalam melakukan apapun, tidak bersemangat gitu mas. Itu lebih mungkin kecewa Mas ya. Jadi ya perasaan kecewa memang sangat berat untuk kita ilhami gitu. Nah, di sini mungkin perasaan kecewa pun itu juga membuat jengah Mas ketika kita melakukan aktivitas apapun di keseharian kita tertentu gitu Mas ya. Nah, di sini apakah Mas juga pernah nih merasa orang lain mengerti jika Mas Yoga ini memberitahu tentang kesulitan Mas Yoga yang alami? Jujur saya jarang bicara tentang ini sih sama orang lain mas. Saya takut mereka berpikir saya cuma mengeluh gitu, nggak bisa ngatasin masalah sendiri. Itu juga sebenarnya hal wajar Mas ya. Dan kadang kita memang ingin nih nggak terlihat lemah di mata orang lain. Tapi di sini kita akan membicarakan perasaan ini kepada yang tepat gitu. Ketika kita ingin membicarakan sesuatu nih tentang perasaan kita gitu ya. Mungkin apakah menurut Mas Yoga nih bisa membantu Mas Yoga untuk terbuka dan merasa lebih tenang di konseling ini? Mungkin kalau saya bisa nerima bahwa nggak semua hal harus sempurna, terus bisa lebih santai dengan diri itu lebih baik sih mas. Itu adalah langkah yang sangat baik Mas ya, untuk mungkin permulaan ya, agar Mas Yoga ini bisa lebih terbuka dan lebih tenang dalam mengungkapkan perasaan Mas Yoga. Oke, di sini Mas Yoga sering merasa cemas dan memikirkan tugas-tugas kuliah Mas ya. Dan kadang ada kala mungkin Mas Yoga merasa saya ini tidak cukup pintar atau saya mungkin tidak memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, apakah mungkin Mas Yoga merasa benar kalau pikiran itu tuh yang ada di diri Mas Yoga? Eh,
Soalnya aku sering ngerasa stres sih mas kalau lihat tugas-tugas banyak gitu numpuk. Oke. Terus kayak saya tuh nggak cukup waktu untuk nyelesain semuanya gitu mas. Hmm. Mungkin dari pikiran yang menumpuk tersebut bisa membuat Mas Yoga ini stres ya. Nah, mungkin kita coba telaah lagi nih Mas. Waktu Mas Yoga merasa seperti itu, pernah nggak Mas Yoga ini selesaiin tugas dan hasilnya itu lebih baik dari Mas Yoga pikirkan? Pernah sih mas beberapa kali, tapi tetap takut kalau tugas berikutnya tuh nggak sebagus yang kemarin-kemarin gitu mas. Oh, jadi Mas Yoga ini mungkin ya melakukan sesuatu dan dalam beberapa hal itu berharap kesempurnaan gitu ya. Oke, itu menarik Mas. Jadi meskipun Masnya ini berhasil, pikiran negatif tuh bakal tetap muncul gitu Mas ya di benak hati Masnya. Nah, di sini bisa jadi nih lebih tentang rasa takut akan kegagalan dan fakta kalau Masnya ini memang tidak mampu melakukan sesuatu yang sempurna. Apakah Masnya ini setuju? Mungkin iya sih mas. Saya suka mikir kalau saya gagal tuh orang lain bakal lihat aku ke kompeten gitu mas. Oke. Nah, itu tuh sebenarnya pikiran yang penting yang kita bahas nih Mas di konseling ini. Mas Yoga kalau semisal tugas Mas yang nggak sempurna, menurut Masnya apa yang akan terjadi? Mungkin dosen atau teman-teman saya bakal kecewa apa gimana nggak tahu sih mas. Oke. Kalau gitu ya, berarti Mas Yoga membayangkan itu terjadi Mas ya. Apa Mas yakin nih kalau semisal semua orang akan mengevaluasi Mas Yoga hanya dari satu tugas? Kalau dipikir-pikir sih mungkin nggak semua orang ya mas. Oke. Itu betul sekali Mas. Seringkali kita terlalu keras pada diri kita sendiri dan fokus nih pada kesalahan kita. Mereka tuh nggak terlalu memikirkan apa yang sebenarnya Mas Yoga ini rasakan gitu ya. Kayak seperti Masnya seringkali berpikir aku nggak cukup pintar, itu mungkin bisa diganti Mas dengan ibaratnya aku sedang belajar dan hasilnya mungkin bakal bernilai atau sempurna gitu. Ya memang kita memang tidak sempurna Mas dalam mengerjakan sesuatu, namun tetap Mas Yoga bisa melakukan ini terbaik terlepas dari pikiran negatifnya Mas Yoga begitu. Tapi sebenarnya yakin juga Mas kalau semua yang kita lakukan tuh tidak akan seburuk apa yang Mas Yoga bayangkan. Mungkin itu terlintas karena Mas Yoga ini belum yakin, karena Mas Yoga ini melakukan sesuatu pada ekspektasi orang lain. Itu bagaimana menurut Mas Yoga? Itu benar sih mas, masuk akal. Memang benar kita bukanlah orang yang sempurna ya mas, tapi jujur saya belum terbiasa berpikir kayak gitu mas. Itu sebenarnya hal wajar Mas ya, karena mungkin pada detik ini pun permulaan nih Mas Yoga terbuka dalam pikiran kita memang tidak sempurna dalam menjalani sesuatu. Pola pikir baru memang terkadang membutuhkan waktu Mas untuk menerapkan, apalagi kita pada dihadapkan situasi yang sulit dan kita hanya baru memulai aktivitas yang baru bisa mengubah pikiran-pikiran jelek seperti itu. Ini misal nih, apakah pikiran itu benar dan alternatif yang lebih realistis nih? Apakah Mas Yoga bisa mencobanya? Bisa sih mas, bisa. Nanti saya coba gitu. Bagus Mas ya. Di sini sebenarnya sih akan ada latihan yang bertahap nih. Jadi nggak apa-apa Mas kalau misal belum masuk nyaman. Yang penting hal yang paling bisa kita lakukan itu ya kita bisa mengenali pola pikir kita sendiri gitu Mas. Di sini kita akan membahas pendekatan behavioral Mas ya. Mas juga ini kita sudah membahas nih beberapa langkah untuk menghadapi pikiran-pikiran negatif dengan pendekatan tadi RET ya Mas ya. Nah, di sini sekarang saya ingin nih kita fokus pada bagaimana tubuh Masnya ini merespon kecemasan tersebut. Nah, kayak kamu pernah merasakan tubuh yang tegang atau mungkin tidak nyaman pada perasaan yang cemas. Itu.
Iya sih mas, biasanya tuh kalau saya lagi cemas tuh napasnya jadi cepet banget gitu mas. Terus tangannya Oke. dingin, terus badannya rasanya kaku gitu mas. Itu mungkin gugup mas ya. Itu sebenarnya juga adalah hal yang wajar mas ketika tubuh merespon sesuatu, terlebih mungkin gugup seperti itu ya. Nah, biasanya tubuh kita tuh masuk pada mode fight or flight gitu. Kita mungkin bisa melawannya atau mungkin kita bisa melepaskannya gitu. Nah, respon ini nih mungkin melatih tubuh kita bisa lebih rileks gitu. Nah, kalau tubuh lebih tenang dan pikiran juga akan ikut lebih jernih, kita sebut ini teknik relaksasi mas gitu. Pada dua pilihan fight atau flight gitu. Kita mungkin bisa melawannya atau mungkin kita bisa melepaskannya mas ketika mungkin pada situasi tersebut masnya memang tidak bisa ya menghadapi pada titik tertentu gitu. Belum pernah sih mas. Kayak gimana gitu mas? Oke, mungkin salah satu tekniknya cukup sederhana mas ya dan efektif nih adalah teknik pernafasan. Nah, saya akan pandu ya buat Mas Yoga. Sekarang Mas Yoga bisa coba pertama nih duduk nih di posisi yang nyaman. Senyamannya Mas Yoga gimana nih? Udah sih mas nih. Oh, oke. Nah, di sini Masnya tarik nafas nih sedalam-dalamnya. Inhale, exhale gitu. Tarik nafas, keluarkan. Lalu pada detik tertentu tarik nafas lagi, keluarkan. Itu mungkin bisa dilakukan pada beberapa kali mas ya, ketika mas yang mungkin merasa gugup dan tegang nih pada situasi mas yang nggak nyaman atau cemas dalam menghadapi sesuatu gitu. Iya sih mas, rasanya tuh napasnya jadi ringan gitu mas. Ya, nah kalau itu udah bagus mas. Nah, salah satu cara sederhana untuk membantu tubuh kita nih lebih rileks dan ketika kita merasa cemas ada nih selain pernafasan yang tadi namanya PMR, Progressive Muscle Relaxation. Nah, ini teknik dimana masnya ini melatih otot-otot masnya biar tidak terlalu tegang. Saya akan kasih contoh nih mas, apakah masnya mau coba? Boleh tuh mas, kayaknya menarik. Oke, di sini kita akan langsung coba aja ya. Kita pertama mulai dari tangan nih mas, kita kepalkan sekuat mungkin segimana perasaan Mas Yoga ini benar-benar terkumpul pada satu genggaman tangan ini. Benar-benar kita kuatkan, lalu kita lepaskan. Nah, pada detik-detik tertentu lagi, Masnya kepalkan lagi nih, sekuat tenaga Masnya, lalu lepaskan. Itu bisa dicoba beberapa kali Mas. Mungkin 5 kali Masnya coba, atau mungkin 6 kali ketika Masnya mungkin merasa pada tubuh ada ketegangan dan rasa ketidaknyamanan pada Mas Yoga ketika menerima mungkin ada rasa cemas dan Mas Yoga ini merasa kalau pada detik itu tubuh Mas Yoga memang merespon situasi yang memang tidak memungkinkan begitu. Rasanya jadi ototnya tuh lebih ringan sih mas. Terus relaksasi bisa sederhana segitunya mas. Oke, tepat sekali Mas ya. Teknik ini sebenarnya sih digunakan kapan saja nih ketika mungkin masnya benar-benar pada situasi tidak nyaman atau tidak mungkin tidak siap ketika menerima kenyataan dan masnya itu merasa tegang pada tubuh masnya ini. Nah, dengan melatih tubuh seperti itu, mungkin pikiran masnya ini bisa jadi rileks dan mudah fokus pada pekerjaan tertentu. Nah, di sini masnya ini bisa coba nih di rumah kalau semisal di sini masnya baru pertama kali nyoba, mungkin di rumah bisa nyoba atau pada mungkin di lingkungan kampus nih mas. Banyak kan kadang sering kali mungkin nih 50% memang sering kali di lingkungan kampus. Mungkin masnya bisa lakukan di situ. Gitu. Oke sih mas, nanti saya coba di rumah. Oke. Di sini dari teknik yang saya jelaskan nih dari 2 teknik tadi yang FET dari behavioral ada juga sebenarnya sih mas dalam pandangan agama kita. Sebelum kita membahas ini nih boleh tahu agama Islam mas? Oke, di sini saya akan kasih penyampaian mas ya. Dari segi teknik ini kita juga bisa nih melihat dari perspektif Islam gitu. Di dalam Al-Quran pun
Allah mengajarkan kita untuk saling membantu mas dan mendukung, dan kita juga harus mengingat pada siapa kita berserah ketika kita memang menghadapi permasalahan begitu mas. Iya sih mas, terkadang saya melupakan hal tersebut, terus juga merasa terpuruk, padahal itu bisa membuat saya lebih tenang ya mas. Memang mungkin kita bisa melakukan dari pendekatan yang sudah saya ajarkan tadi ya. Nah, tapi terlepas dari semua pendekatan tadi, kita pun bisa mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Ini saya mungkin berharap ya Mas Yoga bakal diberi kemudahan terhadap permasalahan Mas Yoga yang sudah kita telah dan Mas Yoga sudah sharing ke saya tadi. Semoga bisa dipermudah Mas ya segala urusannya. Pada sesi kita kali ini sungguh luar biasa Mas ya. Saya senang juga bisa ngobrol cukup dengan Mas ya tentang permasalahan tugas dan rasa kecemasan Mas Yoga. Saya juga berharap Masnya bisa kooperatif nih ketika kita tadi berharap pada sesi selanjutnya gitu. Saya juga harap pertemuan ini bisa membantu Mas Yoga dalam mengulik dan bisa menghadapi permasalahan cemas Mas Yoga. Saya di sini hanya sebagai pendukung Mas ya dan teman diskusi Masnya. Tapi yang benar-benar punya kekuatan yang mengubah mungkin adalah keadaan Mas Yoga itu sendiri gitu. Ya terima kasih ya mas, udah mengingatkan saya dengan hal itu. Terus juga terima kasih untuk sesi ini, saya bisa melakukan beberapa teknik yang masnya jelaskan tadi untuk mengurangi rasa kecemasan yang terhadap pikiran irasional saya, dan secara bertahap saya bisa mengurangi itu mas. Oke, sama-sama Mas ya. Saya juga tahu nih kadang kita merasa rasa kecemasan itu tuh datang dan merasa kalau kita nih memang harus melakukan sesuatu tuh sempurna. Dan tetapi mungkin dari konseling ini kita bisa melakukan hal kecil Mas yang mungkin kita tidak selalu memenuhi ekspektasi orang lain dan kita melakukan apa yang kita mau saja gitu. Ini mungkin memang bukan proses yang instan Mas ya, tetapi pada langkah awal itu mungkin udah merupakan sebuah perubahan yang besar gitu. Saya paham sih mas, saya coba perlahan ya mas, pelatihan yang kita bahas, jadi juga akan saya coba nanti. Itu bagus Mas ya. Yang penting adalah kita jangan terlalu keras Mas sama kita sendiri. Dan Masnya ini sudah melakukan hal yang tepat mengenai mungkin memilah-milah nih mana pikiran yang irasional atau pikiran yang rasional gitu. Nah, di sini misalnya Masnya ini merasa kesulitan dan ada hal yang mungkin bisa didiskusikan nih. Jangan ragu buat kembali ke sini Mas. Kita lanjut ke sesi berapa buat mendalami permasalahan Masnya. Saya akan ingat itu terus sih mas. Terima kasih juga banyak atas bantuannya. Oke, sama-sama Mas Yoga. Saya yakin Mas Yoga ini bisa melalui permasalahan ini ya. Terus semangat dan ingat setiap langkah kecil memang mungkin tidak selalu instan. Dan saya juga tunggu nih kabar baik dari Masnya. Baik mas, terima kasih lagi. Saya merasa lebih tenang sih. Sama-sama Mas Yoga. Semoga hari ini bisa menyenangkan Mas Yoga ya. Jangan lupa jika butuh bantuan atau ingin berbicara lagi, mungkin bisa kontak saya lagi Mas dari nomor yang Masnya udah kontak tadi gitu. Saya akan selalu ada dan sampai jumpa Mas ya dari sesi berikutnya. Terima kasih ya mas. Ya.